Oke, saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, ini cukup banyak fakta baru yang akhirnya keluar ke publik, walaupun masih belum tentu Ya, juga kebenarannya begitu ya. Di netizen dan media sosial. Nah, itu dia. Pak Ito mencermati kasus ini yang cukup memakan waktu sangat lama, 8 tahun, 3 DPO, bahkan 4 tadi dikatakan seharusnya. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, baik Mbak Putri, Mas Fadil. Yang pertama, penetapan DPO ini atau 3 orang yang diduga terlibat dan saat ini sedang dalam pencarian kan berdasarkan dari keterangan para terpidana yang saat ini telah mencabut BAP-nya. Jadi ini kan merupakan satu kesulitan bagi kepolisian. Kalau orang menyatakan seseorang terlibat, diduga terlibat, tapi dia mencabut keterangannya, kan tentunya harus dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian pemeriksaan ulang dengan tenggang waktu yang sudah cukup lama, apalagi para terpidana ini sudah dihukum hukuman maksimal. Ini memungkinkan bahwa mereka tidak akan kooperatif gitu ya, menurut saya. Apalagi kan ada kesan bahwa menurut pengacara daripada para terpidana itu mereka salah tangkap ya. Tentunya saya sependapat dengan yang disampaikan Mbak Putri bahwa dalam proses sistem peradilan pidana itu kan sudah lengkap dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan di pengadilan yang diputus melalui 3 tingkatan. Pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Ada upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh PK. Dan tadi malam saya juga sudah berdiskusi dengan pengacara daripada saudara Taka ya, yang mengatakan bahwa sejak tahun 2016 mereka sudah menyampaikan surat keberatan kepada beberapa institusi, misalnya Komnas HAM, kemudian Kompolnas, Propam, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini kan juga menjadi sesuatu yang perlu dipelajari. Laporan mereka ini ditindaklanjuti tidak, ya, karena pada akhirnya hukuman yang diputuskan oleh hakim, yang tentunya tadi dikatakan Mbak Putih adalah dengan segala kehati-hatian, karena menyangkut hak asasi manusia, ini kan sudah sesuai dengan hukuman yang maksimal. Ya, sehingga di sini yang sekarang beredar hanya asumsi-asumsi, apalagi menyebutkan ada dugaan yang dari apa namanya orang yang kesurupan yang katanya ada oknum kepolisian, kemudian ada juga pejabat daerah. Ini tentunya harus hati-hati kita dalam menyampaikan, apalagi di media ya. Kalau kita mengatakan seolah-olah orang itu terlibat tapi belum didukung dengan bukti-bukti, tentunya ada konsekuensi hukum. Memang menarik di sini sehingga Barreskrim ataupun Mabes Polri juga turun di sini untuk memberikan petunjuk. Dan kasus ini sekarang ditarik ke Polda. Tentunya Polda juga harus meruntut dari sejak kejadian 8 tahun yang lalu yang tidak mudah menurut saya ya. Karena bagi penyidiknya juga sudah pindah, kemudian juga pimpinan sudah pindah, dan juga banyak hal-hal yang bisa terjadi distorsi ya di masalah ini. Sehingga saya kira mungkin kita perlu menunggu, sambil menunggu tentunya kita harus menghindarkan adanya anggapan-anggapan atau sangkaan kepada orang-orang yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Karena ini ada konsekuensi hukumnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito dan juga Mbak Putri, kita akan lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Pak Ito Sumardi kembali. Pak Ito, bukan seorang mungkin, sebuah institusi, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Barat, ya, Polda Jawa Barat. Ini kembali membuka, begitu ya, berdasarkan memang adanya tadi pernyataan terbaru dari para terpidana itu kan. Artinya ini kan perlu dianggap serius ya Pak Ito ya. Rilis resmi dari Polda yang menyebutkan bahwa ada 3 DPO. DPO. Walaupun tidak ada sketsa wajahnya ya. Tidak ada sketsa wajahnya, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Ini apakah memang hanya berdasarkan pernyataan dari para terpidana atau sebelumnya mungkin penyidik-penyidik ini sudah melakukan cross check lagi di lapangan, Pak, bahwa benar, oh ternyata tidak terhenti di para terpidana yang sudah menjalani masa tahanan ini, tapi ada ternyata yang masih menyisakan PR 3 atau bahkan 4 orang kata Mbak Putri tadi. Iya, baik Mas Fadil. Jadi kalau melihat daripada persyaratan untuk menentukan satu DPO ya, DPO itu kan lazimnya harus mencantumkan, menjelaskan secara rinci ya, kemudian nama lengkap ya, kantor kepolisian yang mengeluarkan DPO, saya kira itu kan sudah ada ya.
kemudian data-data itu adalah ciri-ciri yang lengkap spesifik dari tersangka, antara lain nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, dan lain sebagainya, termasuk dengan foto ya. Tapi kan yang saat ini ada adalah DPO itu berdasarkan hasil keterangan atau keterangan daripada para saksi atau para terpidana yang saat ini sudah mencabut keterangannya. Nah, tentunya kasus ini akan menjadi terang apabila 3 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini dapat diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi di sini tentunya polisi juga harus hati-hati dan cermat ya. Karena apabila kita mengamankan seseorang tanpa didukung dengan bukti dan keterangan, ini ada konsekuensi hukum, baik sanksi administrasi maupun juga kode etik. Kemudian di sini informasi-informasi yang saat ini beredar luas ya di media, ini tentunya menjadi bahan informasi bagi aparat kepolisian untuk mengembangkan. Ya tentunya kita juga merasakan bahwa apa yang beredar ini juga ada manfaatnya ya. Karena bagaimanapun juga pengembangan ini harus didukung dengan keterangan-keterangan dari masyarakat. Kita tentunya polisi sangat berharap partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi dari minimal 3 orang yang diduga terlibat ini di mana. Nah, kenapa tidak ada fotonya? Kan ini sebagaimana saya sampaikan bahwa penetapan DPO ini kan berdasarkan dari keterangan para saksi ataupun terpidana. Bisa saja ya, Mas Fadil, Mbak Rati, pengalaman saya, ada satu kelompok orang yang tertangkap yang sifatnya adalah kejahatan yang berkelompok. Kemudian dia melemparkan kepada orang lain yang mungkin yang belum tertangkap atau mungkin membuat satu rekayasa ya. Nah, ini tentunya harus didalami oleh pihak kepolisian karena kan sebelum 3 orang ini bisa diamankan, kita belum tahu apakah betul-betul orang itu terlibat atau tidak, apakah betul-betul orang itu ada atau tidak. Karena dari keterangan beberapa yang saya dengar dari kepala desa tidak ada orang-orang tersebut kan. Ini tentunya merupakan pekerjaan rumah bagi Polda Jabar saat ini. Demikian. Baik, Pak Ito Sumardi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, mantan Kabar Eskrim Polri. Terima kasih atas waktunya, Mbak Putri. Mohon maaf sekali, Mbak, kita harus mengakhiri ya dialog kita pagi ini karena kita sesaat lagi akan bergabung nih dengan Bali dalam konteks KTT World Water Forum ya. 2024 yang ke-10, dan agenda hari ini rencananya akan ada opening ceremony dan juga high level meeting yang diselenggarakan di BICC Nusa Dua Bali. Kita akan hadirkan selengkapnya di Breaking News TV One bersama rekan kami Putri Widasari. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.